Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Yang kami hormati Bapak Miwan Kurniawan Ekskom Mkom MT selaku dosen pengampu mata kuliah material teknik serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 merasa terhormat dapat mempresentasikan hasil kajian kami. Dalam video ini, kami akan menjabarkan analisis mendalam mengenai reverse engineering dan optimasi material pada charging case Basius WM01. Kami berharap paparan ini tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga solusi yang aplikatif bagi durabilitas perangkat elektronik konsumen. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua kelompok Talita Salsabila, kemudian rekan saya Yurin Haifanur Putri, Duta Arya Dharma, dan Muhammad Fahmi. Kami semua dari program studi Teknik Industri, Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Margonda. Dalam studi ini, objek yang kami bedah adalah charging case TWS Basius WM01. Melalui proses reverse engineering, kami melakukan investigasi visual dan struktural. Fokus utama kami adalah pada titik lemah produk yang sering dikeluhkan oleh pengguna, yakni pada area engsel penutup. Hasil observasi fisik kami menunjukkan adanya kelelahan material pada akibat beban penggunaan harian yang berulang. Dan masalah intinya terletak pada material ABS murni yang digunakan sebagai standar pabrikan. Material ini mengalami degradasi struktural atau fatigue crack karena paparan mekanis saat engsel dibuka tutup secara konstan. Jika tidak diganti, kegagalan mekanis ini tidak terelakkan. Oleh karena itu, riset ini hadir untuk mencari kandidat material pengganti yang lebih tangguh melalui pendekatan optimasi yang sistematis. Setelah kita mengetahui permasalahan utama yang terjadi pada charging case Basius WM01 ini, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita membuktikan dan melokalisasi titik kegagalan tersebut. Untuk itu, kelompok kami melakukan pendekatan reverse engineering melalui proses teardown atau pembongkaran yang terbagi menjadi 5 tahap sistematis. Tahap pertama adalah pembukaan casing. Di sini kami langsung mengidentifikasi adanya deformasi plastis, khususnya pada sambungan slab feed di area engsel. Selanjutnya, pada tahap kedua, ekstraksi internal. Kami mengeluarkan baterai LiPo dan model sirkuit. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi akumulasi panas atau hotspot yang terjadi di dalam ruang casing yang sempit. Langkah ketiga adalah pengukuran dimensi. Kami menggunakan jangka sorong digital dengan resolusi 0,01 mm untuk mengukur ketebalan dinding secara presisi. Tahap keempat, identifikasi material, di mana melalui observasi visual dan literatur, kami mengkonfirmasi bahwa material bawaan pabrik yang digunakan adalah polimer ABS. Terakhir, tahap kelima, kami melakukan pemetaan titik kritis. Berdasarkan temuan sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa area yang paling rentan terhadap tegangan adalah engsel penutup, sudut luar casing, dan charging port. Analisis material bawaan ABS. Dari tahap identifikasi material tadi, mari kita bedah lebih dalam mengenai material bawaan produk ini, yaitu acrylonitrile butadiene styrene atau ABS. Tentu, pabrikan memiliki alasan mengapa memilih ABS. Dari sisi positifnya, ABS sangat ekonomis untuk diproduksi massal. Material ini juga memiliki fleksibilitas fabrikasi yang tinggi, sangat stabil untuk membentuk dimensi yang kompleks, dan secara alami tahan terhadap korosi. Itulah mengapa ABS menjadi baseline standar industri. Namun, dalam kasus TWS yang dibuka tutup berkali-kali setiap hari, ABS memiliki keterbatasan yang sangat fatal. Pertama, material ini sangat rentan terhadap munculnya retakan mikro atau micro cracks. Ketika terus-menerus menerima beban kelelahan mekanis atau fatigue stress di area engsel. Kedua, stabilitas thermalnya tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa kekuatan defleksi thermal ABS mulai melemah pada paparan suhu 95 derajat Celcius, yang mana sangat beresiko meningkat
meningkatnya posisi yang membungkus rapat komponen baterai dan sirkuit. Kandidat material alternatif. Mengetahui kelemahan fatal dari ABS tersebut, kelompok kami tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi bergerak mencari solusi. Kami menyeleksi beberapa kandidat engineering plastik sebagai alternatif substitusi. Di slide ini, kita dapat melihat 4 material penantang yang kami uji untuk menggantikan ABS baseline. Pertama, ada HDPE, High Density Polyethylene. Ini adalah opsi material daur ulang yang sustainable dengan densitas yang cukup rendah. Kedua, ada PET, Polyethylene Terephthalate, yang dikenal luas karena kestabilan dimensinya yang baik. Ketiga, ada PC murni, Polycarbonate. Ini adalah plastik teknik unggulan yang memiliki modulus elastisitas tinggi dan ketahanan benturan yang sangat superior. Dan yang keempat adalah polipaduan PC atau ABS 90/10 blend. Material hibrida ini dirancang untuk mensinergikan kekuatan ketahanan dari PC dengan kemudahan proses percetakan yang dimiliki oleh ABS. Parameter pengujian dan pembobotan toksis. Untuk menentukan mana dari keempat material alternatif tersebut yang paling optimal secara objektif dan matematis, kami menggunakan algoritma pengambilan keputusan multikriteria toksis. Tentu saja, algoritma ini membutuhkan parameter yang terukur. Berdasarkan standar ASTM, kami menetapkan 5 kriteria pengujian dengan pembobotan yang disesuaikan dengan titik kritis kegagalan TWS. Kriteria yang pertama ada C1, itu kekuatan tarik, kemampuan menahan beban regangan maksimum dengan bobot 30%. Kriteria kedua, C2 adalah ketahanan impact, energi yang diserap saat menerima beban kejut. Mengingat masalah utama ada pada Engstell yang sering menerima beban kejut mekanis, kami menetapkan ini sebagai kriteria paling kritis dengan bobot tertinggi yaitu 35%. Kriteria ketiga, C3 adalah modulus, elastisitas atau tingkat kekakuan material dengan bobot 15%. Kriteria 4 ada C4 adalah sistem thermal defleksi, yaitu stabilitas dimensi saat terpapar panas internal baterai ini diberi bobot 15. Dan terakhir kriteria 5C5 adalah densitas atau berat total produk dengan bobot 5%. Metode topsis digunakan untuk memilih material terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, data dinormalisasi agar semua kriteria dapat dibandingkan dengan skala yang sama. Kemudian, setiap kriteria diberikan bobot yang sesuai tingkat kepentingannya. Setelah itu, ditentukan nilai terbaik dan nilai terburuk sebagai acuan. Dan selanjutnya, dihitung jarak setiap alternatif terhadap nilai terbaik dan terburuk tersebut. Hasil akhirnya adalah nilai preferensi atau skor CCI. Material dengan skor tertinggi dipilih sebagai material yang terbaik karena paling mendekati kondisi ideal. Sederhananya adalah topsis bekerja dengan mencari material yang paling dekat dengan kondisi terbaik dan paling jauh dari kondisi terburuk. Dari perhitungan tersebut, diperoleh skor untuk setiap material, lalu material dengan skor tertinggi dipilih sebagai material yang paling optimal. Pada tahap ini, kami mengumpulkan data mentah spesifikasi dari beberapa material kandidat, yaitu PC murni, PC atau ABS, ABS sebagai material baseline, PET, dan HDPE. Data yang digunakan meliputi 5 kriteria, yaitu kekuatan tarik, ketahanan impak, modulus elastisitas, sifat thermal atau temperatur defleksi, serta densitas material. Kekuatan tarik menunjukkan kemampuan material menahan gaya tarik sebelum patah. Ketahanan impak menunjukkan kemampuan material menahan benturan. Modulus elastisitas menunjukkan tingkat kekakuan material. Sifat thermal menunjukkan kemampuan material bertahan pada suhu tinggi. Sedangkan densitas menunjukkan massa jenis material yang berpengaruh pada berat produk.
Dari tabel ini dapat dilihat bahwa PET memiliki nilai modulus elastisitas tertinggi, yaitu sebesar 2,8 GPa yang menunjukkan material yang paling kaku. PC atau ABS memiliki ketahanan impak tertinggi, yaitu 88 kJ per meter persegi, sehingga yang paling baik dalam menahan benturan. Sementara PC murni memiliki sifat termal tertinggi, yaitu 130 derajat Celcius yang menunjukkan ketahanan panas yang baik. Data mentah ini kemudian digunakan sebagai input dalam metode Topsis untuk menentukan material yang paling optimal sebagai casing TWS berdasarkan seluruh kriteria yang telah ditetapkan. Pada slide ini ditampilkan perbandingan 5 material yang menjadi kandidat untuk casing TWS, yaitu PC murni, PC atau ABS, ABS, PET, dan HDPE. Material-material tersebut dibandingkan berdasarkan 5 kriteria, yaitu kekuatan tarik, ketahanan benturan, kekakuan material, ketahanan terhadap suhu, dan densitas atau massa jenis. Setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda, sehingga diberikan bobot. Kekuatan tarik memiliki bobot 30%, ketahanan benturan 35%, modulus elastisitas 15%, sifat termal 15%, dan densitas 5%. Bobot terbesar diberikan pada ketahanan benturan karena casing TWS harus cukup kuat untuk melindungi komponen di dalamnya saat terkena benturan maupun jatuh. Pada tabel juga terdapat jenis kriteria, yaitu benefit dan cost. Kriteria benefit berarti semakin tinggi nilainya semakin baik, seperti kekuatan tarik, ketahanan benturan, kekakuan, dan ketahanan panas. Sedangkan densitas termasuk kriteria cost, karena semakin rendah nilai densitas, maka material akan semakin ringan dan lebih nyaman digunakan. Seluruh data dan bobot pada tabel ini kemudian digunakan dalam perhitungan metode Topsis untuk menentukan material yang paling sesuai dan optimal sebagai casing TWS. Slide ini menunjukkan hasil akhir perhitungan menggunakan metode Topsis. Setelah seluruh data dinormalisasi, diberikan bobot, dan dihitung nilai preferensinya, diperoleh peringkat untuk setiap material berdasarkan skor VI. Semakin besar nilai VI, maka semakin baik material tersebut karena semakin mendekati solusi ideal dan semakin jauh dari solusi yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil perhitungan, material PC atau ABS memperoleh skor tertinggi, yaitu 0,6514, sehingga menempati peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa PC atau ABS memiliki kombinasi sifat yang paling optimal dibandingkan material lainnya berdasarkan kriteria yang digunakan. Selanjutnya terdapat HDPE di peringkat kedua dengan skor 0,3015, diikuti oleh PC murni dengan skor 0,2971, PET dengan skor 0,2653, dan ABS pada peringkat terakhir dengan skor 0,2044. Grafik di sebelah kanan memperlihatkan perbandingan nilai preferensi setiap material. Terlihat bahwa nilai PC atau ABS jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa PC atau ABS merupakan material yang paling direkomendasikan untuk digunakan sebagai casing TWS basis WM01. Dari hasil analisis ini yang menggunakan metode Topsis, material PC atau ABS dipilih sebagai material terbaik karena memiliki keseimbangan yang baik antara kekuatan tarik, ketahanan benturan, kekakuan, ketahanan panas, dan densitas. Oleh karena itu, material ini menjadi alternatif paling optimal untuk aplikasi casing TWS. Selanjutnya ada analisis konsekuensi trade-off matrix, tonjokan performa. Peningkatan drastis pada ketahanan impact dari rendah menjadi tinggi dan kapasitas thermal dari moderat menjadi tinggi. Kemudahan proses tetap terjaga dari sangat baik menjadi baik. Kompensasi minor, terjadi sedikit peningkatan pada biaya produksi dari ekonomis menjadi moderat, dan
densitas bobot dari ringan menjadi moderat. Kesimpulan teknis, nilai tambah durabilitas produk secara eksponensial menjustifikasi kenaikan marginal pada biaya manufaktur. Ada sinergi material. Mengapa PC atau EBIS menang? Teknik polimer blending meminimalkan kelemahan intrinsik dari masing-masing fase polimer. Fase polikarbonat PC menyuntikkan ketahanan impact masif dari 88 kJ meter persegi dan stabilitas termal 110 derajat Celcius untuk mencegah leleh mikro di dekat baterai. Fase ABS mempertahankan fleksibilitas parameter proses manufaktur, processability, sehingga geometric angle yang kompleks tetap dapat dicetak dengan presisi. Kesimpulan dan dampak jangka panjang. Yang pertama, ada substitusi bodi utama dari ABS murni ke material PC atau EBIS blend adalah langkah strategis mutlak. Yang kedua, ada secara komputasi terbukti memperpanjang usia pakai vantage life dengan mencegah kegagalan mekanis engsel. Yang ketiga, ada menciptakan selubung thermal yang lebih aman untuk baterai internal, menghasilkan standar produk elektronik konsumen yang jauh lebih tangguh dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan akhir, kajian kami membuktikan bahwa inovasi pemilihan material bukan sekedar pilihan teknis, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan durabilitas dan berkelanjutan produk elektronik konsumen di masa depan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Miwan atas ilmu bimbingan dan juga kesempatan yang telah diberikan selama masa perkuliahan ini. Dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan semua atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.